Selamat bertemu kembali bersama saya Agus Riki di channel Agus L72. Saya selalu berharap saya bisa menemui kalian semua dalam keadaan yang sehat, dimurahkan serta dilancarkan rezeki kalian, sukses dalam segala hal, baik dalam pendidikan kalian, dalam pekerjaan, dalam usaha-usaha apapun usaha yang sedang kalian tekuni saat ini. Saat ini di depan saya sudah meletakkan sebuah bonsai dengan ID Kaliage atau sisir. Ya, saya akan melakukan perapihan karena di sini sudah mulai ada tunas yang liar yang tumbuh seperti ini, memanjang. Jadi saya akan merapikan, dan sebenarnya bonsai ini sudah saya tetapkan untuk memiliki besar yang seperti ini. Jadi saya tinggal merapikan dan memberikan kesempatan bonsai ini untuk tumbuh semakin lama semakin rimbun ataupun semakin rapat perantingannya, dan kemudian daun-daunnya mengecil. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama saya akan melakukan perapihan. Ikuti terus video ini sampai selesai. Nanti kita lihat hasil akhir dari perapihan bonsai ini. Ya teman-teman dan sahabat-sahabat semua, saya sudah selesai melakukan aktivitas yang mungkin sangat sederhana dan sedikit melakukan gerak. Hanya memotong dan merapikan beberapa tunas yang dianggap sudah over. Nah, karena ini merupakan kelanjutan dari video saya sebelumnya, yaitu merawat dan memelihara bonsai-bonsai yang sudah ya konsep. Dan kemudian ini wajib kita melakukan perawatan secara rutin agar bonsai-bonsai yang ada di halaman rumah kita ini bisa terlihat lebih cantik, semakin lama semakin menarik. Nah, kita lihat secara dekat bonsai yang saya bentuk dan saya konsep sendiri ini. Ini merupakan bonsai Kaliage atau sisir yang beberapa bulan yang lalu saya mendapatkan hadiah. Ya hadiah lah, karena saya diberi oleh teman, dan biasa kalau pemberian teman itu bukan bahan atau barang yang spesial, tetapi biasanya kita diberikan barang yang apkir atau yang dimarginalkan, tidak disukai oleh pemiliknya. Nah, ini hanya berbatang lurus saja, kemudian yang ini saja, kemudian bengkok dan lurus dengan tunas yang baru tumbuh. Jadi sangat sederhana. Kemudian saya mengkonsep bonsai ini dengan melakukan wiring dan kemudian membagi percabangannya. Kita membentuk menjadi bonsai casket. Tunas yang memanjang ini yang kemudian kita bagi menjadi beberapa percabangan, disesuaikan dengan gerak dari batangnya. Ya, kita rasa ini terlalu panjang, tetapi kalau dibuat bentuk atau gaya yang lain, ini sepertinya kurang diminati atau kurang asik untuk dilihat. Nah, kemudian barulah kita berpikir bagaimana caranya membuat tampilannya lebih menarik, yaitu dengan membuatnya menjadi bonsai casket seperti ini. Ya, ini bonsai yang menjadi teman kita ngopi di pagi hari dan kita tempatkan di halaman rumah, menjadi pajangan yang sekiranya bisa membuat hati kita tenang pada saat kita melihat bonsai ini. Walaupun dianggap kurang menarik oleh beberapa banyak pebonsai, tetapi bagi kita, apa yang kita sudah perbuat atau kita kreasikan sendiri, mungkin saja ini akan menjadi sesuatu yang bisa kita banggakan sendiri dan membuat kita semakin semangat untuk berkarya bonsai dengan konsep-konsep yang berbeda. Walaupun seperti apa bahan yang diberikan atau yang kita miliki, kita buat menjadi lebih menarik. Nah, seperti ini. Kemudian di sini saya membentuk mahkota. Kemudian percabangan di sana kita lihat saya bagi menjadi beberapa tajuk untuk mendukung percabangannya yang menggantung dan kemudian terusannya sampai ke ujung dari bonsai. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi ya kita
patut bersyukur untuk memiliki bahan seperti apapun bisa kita karyakan sehingga menjadi lebih menarik. Ya, sekarang kita lihat bonggolnya. Nah, ini ada perakaran karena kita tahu bahwa bonsai dengan style cascade tidak wajib untuk mengekspos akarnya kecuali kita membuatnya dengan expose root. Dan di sana sudah ada beberapa perakaran untuk menutupi panjangnya dari batang yang ada. Saya di sini tambahkan dengan batu, aksen batu. Kemudian di sini ada lumut. Ya, lumut ini tumbuh karena memang sudah lama dipasang di tempat ini sehingga waktu penyiraman lumut pun tumbuh dengan sendirinya. Ya. Kemudian kalau kita lihat dari pot, ya ini pot pemberian juga dari teman, ya dari MS Relief, teman saya yang ada di Banyuning. Kemudian saya menggunakan pot yang merupakan pemberian ini yang dikreasi sendiri oleh beliau. Dan kemudian ini bibir pot yang paling bawah karena terlalu panjang sehingga saya menambahkan batu di sini. Ini pun batu karang laut. Saya pungut di tepi pantai dan kemudian bisa kita gunakan untuk menyangga batang dari bonsai ini sehingga terlihat ya lebih pendek batang utamanya dan sedikit sentuhan lengkungan, walaupun ada unsur kakunya tetapi dengan aksen batu memberikan kesan lebih luas lagi karena memangkas panjangnya dari batang seperti ini. Nah, kita perhatikan sampai di bawah. Nah, kemudian kita bisa putar kembali. Ya, kita putar. Kita lihat dari arah. Ya, ini arah depan bonsai, bukan tampak depan. Kalau tampak depan saya gunakan di sini. Mungkin ada, maaf saya menggunakan tangan kiri. Nah, ini yang sedikit menutup dari ruang gerak batang utamanya. Ya, nanti ini harus diperbaiki agar pergerakan dari batang utama semakin terlihat dengan jelas. Kemudian untuk percabangan masih kurang besar dan masih terkesan muda karena kurang tebal dari percabangannya, terutama untuk batang utama yang menuju ke ujung dari bonsai ini. Ya, beriring dengan waktu, dengan pemeliharaan dan beberapa kali pruning dan kemudian kita tempatkan di pot ini, saya rasa akan sampai juga pada tujuan utama kita untuk membuat bonsai ini semakin lama semakin berkesan tua. Ya, itu tujuan kita. Kemudian juga untuk perantingannya dengan pruning, saya rasa suatu saat akan semakin memecah perantingannya sehingga daun-daunnya akan semakin mengecil. Nah, kita lihat sekarang, kita putar. Kita lihat dari arah. Nah, ini tampak belakang. Nah, di sini ada sebuah kelebihan dari tampak belakang yang ternyata tampak belakangnya lebih banyak mengekspos gerak batangnya sehingga sampai keterusan. Ini menjadi PR buat saya untuk membalikkan kondisi dari tampak depan dan tampak belakang bonsai ini. Nah, seperti ini. Di sini jauh lebih terekspos ya, tetapi ada hal yang mungkin saja harus diperbaiki. Kalau kita menggunakan ini tampak depan, kita harus mengkoreksi percabangan yang ini. Kemudian untuk top mahkotanya kita harus mengarahkan top mahkota ini ke arah ke depan sini, jadi tidak di belakang ya, ini terlalu ke belakang. Nah, kalau kita menggunakan ini sebagai tampak depan ya, untuk sementara saya masih menggunakan tampak depannya dari sana. Untuk pergerakannya seperti itu teman-teman. Kita hanya menunggu semakin matang bonsai ini, karena bonsai ini memang bonsai yang muda, hanya batang yang didongkel oleh teman. Nah, kemudian terusannya ini masih terlalu muda sehingga belum terkesan menjadi pohon yang benar-benar pohon yang berumur. Nah, pematangannya hanya kita lakukan menunggu dan memelihara. Nah, kalau di sini untuk posisi tampak depannya memang sudah tepat karena top mahkota dari bonsai ini mengarah ke depan sini, kemudian yang ini yang menghalangi pergerakan dari cabang utamanya. Nanti kita akan koreksi
ya, sambil menunggu pematangan dari bonsai ini. Nah, begitu kira-kira teman-teman gambaran dari bonsai kaliage ini. Semoga apa yang saya tayangkan ini bermanfaat dan bisa menginspirasi kalian semua. Sampai bertemu kembali di kesempatan-kesempatan yang lain. Salam.